Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Alhamdulillah, semoga pemirsa dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini tentunya dalam program kesayangan kita, Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah tema yang menarik dan terkait sekali dengan aktivitas kita di bulan Ramadan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat meningkatkan kesadaran sosial. Kita ketahui bahwa geliat membayar zakat di bulan Ramadan, baik itu zakat mal dan tentu yang terkait dengan Ramadan, zakat fitrah ini luar biasa di bulan Ramadan. Untuk itu kita akan mendengar lebih lanjut bagaimana zakat ini meningkatkan kesadaran sosial. Dan tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Andri Sumitra MA. Beliau merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan beliau juga sekretaris Komisi Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ini semangat luar biasa Ustaz. Ya, mesti begitu Ustaz. Masya Allah. Harus begitu Ustaz. Harus ya? begitu. Walaupun dalam keadaan berpuasa, justru berpuasa ini semangat Ustaz ya? Harus tetap. Bagaimana aktivitas selama ini Ustaz? Lancar? Alhamdulillah baik, lancar, dan mudah-mudahan kita mengharapkan sukses dalam ibadah puasa. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Muhammad Nasrullah Jamil. Kepada Qari fal yatafaddal ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita dengan judul Zakat Meningkatkan Kesadaran Sosial. Ustadz, ini terkait dengan zakat untuk muqaddimah tema kita hari ini. Dipersilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Dan perlu kita maklumi bahwa salah satu nama yang disematkan kepada bulan Ramadan adalah Syahrul Jud.
yaitu bulan di mana kita diminta untuk menjadi orang yang lebih dermawan. Dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makin meningkat, makin berlipat. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan itu lebih kencang daripada angin yang berhembus. Minasiril mursalah, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah Ramadan selain mengajak kita, mendidik kita, melatih kita untuk menjadi pribadi yang baik buat diri kita, tapi Ramadan juga melatih kita, mendidik kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik buat orang lain. Semangat lapar, semangat haus, itu sesungguhnya latihan buat kita agar kita bisa merasakan bagaimana deritanya jadi orang miskin. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka selayaknya lapar dahaga yang kita rasakan setiap hari itu mampu melahirkan empati. Perasaan pandai merasa bagaimana orang lain yang tadi tidak bisa makan, tidak bisa minum selama sehari-hari, itu kita rasakan sendiri. Maka wajar kemudian ibadah Ramadan ini identik dengan ibadah sedekah. Nabi SAW mendorong kita agar Ramadan ini kita mengambil kesempatan sedekah terbaik, khairus sedekah, sedekatu fi Ramadan. Pesan Nabi, sedekah paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi menyatakan, man fattara saiman, siapa yang memberikan bukaan dalam bentuk makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi. Maka kepada orang ini yang memberi sedekah dalam bentuk bukaan kepada orang yang berpuasa, Allah akan berikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, ibadah Ramadan ini minimal ya, kita diperintahkan menjadi orang yang dermawan. Paling tidak sekali seumur hidup kita jadi dermawan dalam rangka memberikan zakat. Karena nanti akan ada kewajiban zakat. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ibadah Ramadan ini tidak lengkap kalau tidak kita sempurnakan dengan memperbanyak zakat, infak, dan sedekah. Karena sesungguhnya puasa itu tidak sekedar ibadah untuk membuat diri kita menjadi lebih baik secara personal, tapi juga secara sosial, meningkat kesadaran kita bahwa dalam kehidupan ini bukan hanya tentang aku atau saya, tapi juga ada kita yang kita sebut sebagai saudara-saudara kita. Semangat persaudaraan itu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sebagai orang yang bersaudara maka tidak layak kalau kita tidak punya empati, tidak ingin membantu. Kalau di samping rumah kita, di depan rumah kita barangkali ada saudara-saudara kita yang kelaparan, kehausan, kesusahan, maka sejatinya Ustaz, Ramadan ini bisa membangun kesadaran kita bahwa secara sosial kita punya tanggung jawab. Baik, Masya Allah. Ternyata ibadah puasa itu bukan hanya melatih kesalehan individual, tetapi juga melatih kesalehan sosial ini Ustadz ya. Nah, tadi Ustadz menyinggung terkait dengan ada tadi sedekah, ada tadi zakat. Baik, Ustadz, kalau dalam perspektif Islam ini zakat dan sedekah ini ada yang mengatakan zakat ini adalah suatu kewajiban, sedekah juga ada yang wajib, ada yang sunat Ustadz. Bagaimana konteksnya di dalam ibadah Ramadan ini Ustadz terkait dengan zakat dan sedekah ini? Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, pada prinsipnya bulan ini Allah menghendaki agar kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbagi. Dan menurut data Basnas tahun lalu, dalam satu tahun 2024, di bulan Ramadan itu hampir mencapai rekor. Satu bulan itu
bisa terkumpul zakat, infak, dan sedekah itu hampir 447 miliar. Masya Allah. Artinya apa? Artinya memang umat mulai menyadari bahwa Ramadan itu selain pahalanya dilipat gandakan, tapi ini merupakan amal yang sangat dirindukan. Ya. Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita mampunya zakat, ya nanti ketika kita di bulan Ramadan ini mampu bayar zakat, silakan dibayar zakat, dan itu melatih kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita buat orang yang membutuhkan. Dan zakat itu menjadi minimal sekali. Bagi kita yang mampu didorong untuk lebih dari itu. Makanya selain zakat disiapkan fasilitas infak, disiapkan fasilitas sedekah, disiapkan fasilitas berwakaf. Dan ini menjadi kesenangan buat kita, karena inilah yang nanti akan menjadi kebanggaan buat kita. Kalau kita baca Ustaz, Quran surah Al-Munafikun ayat 10, di sana disebutkan, hendaklah kamu mengeluarkan hartamu. Ya. Dan di situ Allah menjelaskan, orang yang sudah sampai ajalnya nanti, dia akan sangat menyesal. Mohon maaf Ustadz, Masya Allah, bagaimana penyesalan orang yang sudah sampai ajalnya akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi insya Allah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, kita tadi mendengarkan penjelasan yang begitu padat terkait dengan bagaimana ibadah puasa itu dapat meningkatkan kesadaran sosial kita. Bukan hanya kesadaran individual kita, yaitu kesalehan individual, tapi juga dapat meningkatkan kesalehan sosial kita. Dan tadi sempat terputus terkait dengan bagaimana penyesalan orang-orang yang ketika kematian mendekat atau setelah dia meninggal, bagaimana penyesalan dari dalam Al-Quran yang disebutkan. Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz? Baik, terima kasih. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10 Allah menjelaskan bagaimana menyesalnya orang yang sudah sakaratul maut. Lalu dalam ayat itu dijelaskan dia bermohon kepada Allah supaya ditunda ajalnya. Agar apa? Agar dia diberi kesempatan untuk bersodakah. Ini tentu menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang bersodakah. Di samping itu perlu juga kita fahami bahwa masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa juga kita respon dengan zakat, infak, dan sedekah. Misal barangkali kita paham di Indonesia ini untuk tingkat kemiskinan misalnya. Itu menurut data BPS hari ini, itu masih ada 24 juta penduduk kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Zakat, infak, dan sedekah yang kita keluarkan, itu bisa menjadi salah satu bantuan yang sangat berharga buat mereka. Bisa kita gunakan untuk makan mereka, untuk minum mereka, termasuk untuk melangsungkan kehidupan mereka agar hidup mereka bisa layak. Bisa juga buat bedah rumah kalau mereka kelompok fakir miskin ini memang kesulitan untuk punya rumah. Nah, ini menjadi salah satu inspirasi juga buat kita bahwa membayar zakat, infak, dan sedekah bisa kita gunakan sebagai media membantu orang-orang miskin. Yang kedua, masalah sosial yang bisa kita respon dengan zakat, infak, dan sedekah ini, masalah pengangguran. Urusan pekerjaan ini sekarang urusan yang sangat sulit. Ya, kita tahu menurut data BPS per 2024, ada 7 juta penduduk kita yang menganggur. Bahkan media-media sekarang memberitakan beberapa pabrik tutup sehingga ribuan orang di PHK. Zakat, infak, dan sedekah yang kita keluarkan itu bisa dirasakan oleh mereka. Paling tidak bisa membantu mereka di samping untuk biaya hidup, bisa juga dimanfaatkan untuk zakat produktif. Karena ada model zakat produktif di mana zakat yang kita keluarkan nanti bisa dikelola oleh amil, dan oleh amil nanti skemanya mereka akan salurkan melalui zakat produktif dengan diberikan modal kerja misalnya. Demikian juga dengan persoalan pendidikan dan kesehatan. Kalau kita baca data, pemirsa, dari 1.000 orang itu ada 1 anak SD yang terpaksa harus putus sekolah tiap tahun. Dari 1.000 anak SMA itu ada 13
yang harus terpaksa juga putus sekolah. Termasuk yang mau masuk ke perguruan tinggi. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Zakat, infak, sedekah yang kita bayarkan, itu sesungguhnya bisa menjadi pelepas dahaga buat mereka. Bisa menjadi salah satu upaya, skemanya bisa melalui beasiswa pendidikan. Baik untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, maupun untuk tingkat perguruan tinggi. Dan ini efeknya tentu bisa memperbaiki kualitas SDM generasi bangsa kita di masa depan. Karena kita sudah paham ya, kalau kita mau memperbaiki generasi kita ke depan menjadi generasi yang lebih baik secara ekonomi, secara sosial, secara moral, secara spiritual, maka tidak bisa tidak pintunya harus melalui jalur pendidikan. Demikian juga dengan persoalan kesehatan, Ustaz. Pemirsa, banyak sekali sekarang orang-orang yang mungkin karena kondisi kemiskinannya mau berobat sudah susah, ya. Walaupun memang ada BPJS, tapi tidak sedikit dari orang-orang fakir ini yang menunggak iuran BPJS. Nah, melalui skema mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah bagi kita yang mampu, dan Ramadan ini kita tambah porsinya, kita tambah volumenya, mudah-mudahan ini bisa membantu tingkat kesehatan kelompok miskin, kelompok duafa, termasuk bisa digunakan untuk membayarkan iuran BPJS kalau itu menunggak. Nah, ini semua sesungguhnya menjadi salah satu pintu masuk bagi kita, bahwa kita harus fastabiqul khairat di bulan Ramadan ini. Kita tambah semangat kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita salurkan, baik melalui zakat, melalui infak, atau melalui sedekah, karena kita yakin dan percaya, Ustaz, dan pemirsa TVRI, bahwa infak, zakat, wakaf yang kita keluarkan, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk persoalan sosial yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang barangkali semakin hari semakin membutuhkan. Baik, artinya Ustadz terkait dengan zakat, infak, sedekah ini, kita tidak hanya cukup berzakat saja. Masih banyak lagi item-item di dalam agama Islam ini yang menunjukkan kesalehan sosial kita ini, Ustaz. Terkadang kan orang merasa bahwa kalau dia sudah berzakat, ya sudah, dia tidak berinfak, dia tidak bersedekah. Ini bagaimana nih, Ustaz? Iya, Ustaz. Pemirsa TVRI, itulah penting bagi kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa zakat itu punya makna an-numu, ya, bertumbuh. Artinya sejatinya kalau kita mengeluarkan zakat kepada orang yang membutuhkan, itu harta kita sebenarnya tidak berkurang, tapi justru harta kita malah tambah subur, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi nanti harta kita itu akan membawa keberkahan dan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Dan mungkin ya, kalau ada persoalan yang nanti bisa justru membuat kita jadi mengeluarkan harta, itu malah dihindarkan oleh Allah dari dampak kita mengeluarkan zakat. Nah, ini perlu menjadi kesadaran buat kita, bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk yang namanya zakat yang wajib tadi, maupun infak, sedekah maupun wakaf, itulah sejatinya yang nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang masyhur dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa kalau seseorang itu mati, dia akan dihantar oleh 3 hal. Yang pertama, dia dihantar oleh keluarganya, dan yang kedua dia dihantar oleh hartanya, dan yang ketiga dia dihantar oleh amalnya. Ketika sampai dia dikubur, 2 kembali. Keluarganya pulang, hartanya juga pulang. Yang sisa adalah amalnya. Maka perlu kita siasati bagaimana caranya agar amal yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi amal jariyah. Dan amal jariyah itu bersumber dari harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, dan itulah sejatinya harta yang kita punya, dan nanti itu akan membawa kebahagiaan buat kita. Tidak hanya ketenangan hidup di dunia, tapi kita yakin dan percaya keberkahan,
kemuliaan, ketenangan akan kita dapatkan di dunia ini, dan di akhirat nanti itu akan menjadi investasi, tabungan yang akan kita nikmati, dan kita akan berhak mendapatkan surganya Allah, berkahnya Allah, rahmatnya Allah, karena di dunia kita sudah menunjukkan rahmat kita kepada orang lain, kasih sayang kita kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyayangi manusia, dan selama manusia itu menyayangi apa yang ada di bumi ini. Masya Allah. Ibaratkan orang pensiun Ustadz ya, dia sudah tidak bekerja lagi tapi masih mengalir gajinya Ustadz. Ya, passive income istilahnya. Passive income Ustadz ya. Dia sudah tidak hidup di dunia tapi dengan harta yang diinfakkannya, pernah menyekolahkan seperti tadi ada orang yang terputus sekolah, pendidikan, kemudian dia dengan infak dan sedekah kita dia bisa menempuh pendidikannya dan menjadi orang bermanfaat, menjadi guru, kemudian memberikan ilmunya kepada murid-muridnya begitu banyak. Betul Ustaz. Masya Jadi Allah. harta yang kita punya itu memang harus sering-sering kita titip. Kita titip ke anak yatim, kita titip ke fakir miskin, kita titip ke tetangga kita yang barangkali kita lihat membutuhkan bantuan, ya. Mungkin ada anaknya yang kesulitan untuk sekolah. Bisa jadi ketika dia besar, dia bekerja, lalu dia menjadi orang pintar, menjadi orang yang berguna, maka selama dia hidup, ilmunya bermanfaat, maka selama itu pula pahala mengalir buat kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Istilahnya kita menitip kepada mereka Ustadz, nanti kita akan menikmatinya di akhirat kelak nanti. Masya Betul, Allah. Ustaz. Masya Allah. Saya pernah melihat ada flyer begitu Ustadz kan, simpan hartamu di langit katanya Ustadz. Jangan simpan hartamu di dunia ini, tapi simpan hartamu di langit. Maksudnya tadi dengan fakir miskin, dengan anak yatim, Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin sadar kita bahwa penting sekali kita untuk berzakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Ustadz, jikalau ada orang yang berpuasa, ini kan puasa kita ini maraton Ustadz. Biasanya kalau puasa sunat itu kan Senin, Kamis, Daud satu hari puasa, Kelang besok puasa. Nah, dengan puasa Ramadan ini, apakah memang bisa membentuk karakter yang betul-betul punya empati, punya perasaan yang tajam, punya kepekaan terhadap orang-orang lain? Bagaimana Ustaz? Baik, Ustaz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, menarik sekali memang ibadah Ramadan ini tidak hanya hubungan kita kepada Allah yang diperbaiki. Tapi Ramadan ini juga melatih kepada kita agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Dalam hadis-hadis Nabi yang sahih berkaitan dengan perilaku Ramadan, Nabi sering mengkritik orang yang berpuasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa minal ju'i wal atash. Banyak orang yang menjalankan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa itu, karena dia hanya menahan lapar dan dahaga. Artinya apa? Dalam hadis-hadis lain kita temukan jawabannya. Ternyata Nabi mengatakan bahwa ketika kita berpuasa, yang kita latih tidak hanya lapar dan dahaga, tapi kita juga harus menjaga karakter kita, menjadi karakter yang bisa memiliki bangunan hablum minannas yang baik dengan orang lain. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang berpuasa, tapi tidak menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia, juga tidak menjaga lisannya dari berkata kotor, maka puasanya sia-sia. Allah tidak memerlukan lapar dan dahaganya. Begitu juga dengan kedermawanan. Nah, ini juga membentuk sikap peduli kepada orang lain. Bahwa kalau ada orang yang berpuasa, kemudian tidak muncul kepekaan, kesadaran kepada orang lain, ya, tidak muncul solidaritas, tidak menguat ukhuwahnya, maka Ramadannya kita anggap Ramadan yang kurang berhasil, tidak optimal. Oleh karena itu mentalitas spiritual Ramadan sejatinya tidak hanya membentuk seseorang yang saleh secara individu berhubungan dengan Allah, dia sholat, dia berzikir. Tapi ibadah Ramadan mudah-mudahan bisa membangun karakter kita menjadi orang yang berperilaku baik kepada orang lain, lisannya santun, kemudian tangannya juga ringan untuk membantu orang lain. Itulah sebabnya di Ramadan ini saya ingin menyampaikan bahwa di media sosial, sebagaimana tadi disampaikan qari kita dalam Quran yang dibacakan, bahwa hendaklah kamu menginfakkan hartamu, siang boleh, malam boleh, sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan pun maupun boleh. Hari ini pemirsa dan Ustadz, kita sedang berada di era media sosial yang begitu kencang, ya.
Dan orang tidak malu-malu untuk menunjukkan tren macam-macam. Bahkan orang melakukan tren berbuat maksiat di depan umum. Itu biasa saja. Maka sesungguhnya ibadah Ramadan ini menjadi media bagi kita di mana Allah menghendaki agar kita melakukan perbuatan baik secara terbuka, secara terang-terangan, ya, dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Makanya dalam hadis Nabi dinyatakan, kalau ada orang yang mencelamu, berkata kotor kepadamu, bahkan mengajakmu untuk bertengkar, maka kau harus menjawabnya dengan inni saim. Inni saim. Sampai 2 kali. Artinya apa? Kita tidak boleh terpancing untuk melakukan perbuatan buruk di ibadah Ramadan ini. Maka karakter dan mentalitas itu mestinya terbangun buat kita. Maka melalui media Ramadan ini, kita mengajak kepada kita, tidak apa-apa, silahkan nanti di media sosial kita secara terang-terangan, ya, mungkin memberikan program berbuka gratis di jalanan misalnya. Baik. Atau nanti program sedekah anak yatim. Masya Allah Ustadz, mohon ditahan Ustadz, nanti contoh-contohnya dapat diperjelaskan lagi Ustadz, dan kita akan break sekejap. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan penjelasan yang begitu menggugah hati kita, bagaimana pentingnya berzakat, sedekah, infak, dan bagaimana manfaat atau salah satu tujuan dari ibadah puasa yang disyariatkan Allah kepada kita, yaitu untuk melatih kita untuk lebih peka dan memiliki karakter yang peduli dengan sesama. Kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana perkembangan digital, teknologi saat ini, media sosial, menyikapi hal itu dengan kepedulian sosial kita. Kita akan lanjutkan mendengarkan dari narasumber kita. Ustadz tadi sempat terpotong terkait dengan bagaimana giat media sosial yang dilakukan oleh anak-anak generasi muda sekarang ini Ustadz. Terkait dengan zakat, infak, sedekah ini bagaimana kita manfaatkan Ustadz? Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, kita sudah menyadari bahwa hari ini kita masuk ke era digital, di mana setiap orang sekarang hampir setiap hari akan membuka media sosial dan melihat berbagai macam tingkah laku orang di dalamnya. Nah, yang menarik adalah hari ini banyak sekali orang tidak hanya mempertontonkan hal yang positif, tapi banyak juga di media sosial itu justru orang mempertontonkan hal yang negatif. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menjadi inspirasi orang lain, menjadi inspirator, salah satu di antaranya dengan banyak berbagi di bulan Ramadan ini. Sebagaimana tadi dibacakan oleh qari kita, Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Di sana Allah menyatakan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Bahwa silahkan kita berinfak baik di siang hari maupun di malam hari. Sirron wa alaniyah. Bisa kita sembunyi-sembunyi, bisa juga terang-terangan. Falahum ajrihim inda rabbihim. Nanti Allah akan berikan kepada kita pahala, dan pahala sedekah ini Allah lipat gandakan luar biasa. Apalagi nanti masuk bulan Ramadan ditambah lagi pahalanya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah mari kita memanfaatkan media sosial hari ini supaya semangat untuk berbagi itu bisa ditularkan kepada orang lain. Tentu tidak dengan maksud ria atau dengan maksud menyombongkan diri, tapi saya kira kalau kita mau menyeimbangkan berita-berita dan informasi yang ada di media, saya kira tidak mengapa kalau hari ini kita banyak memberi contoh buat orang lain. Mungkin kita bisa membuat program memberi makan atau berbuka gratis ya di jalanan kepada teman-teman kita, para ojek online, para abang-abang becak ya. Atau nanti ketika menjelang sahur kita bisa mendatangi rumah-rumah yatim
atau kita bisa juga menyisir di jalanan. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup di jalanan, yang membutuhkan makanan untuk sahur. Nah, ini tidak mengapa. Ini sesuatu yang positif dan baik untuk kita siarkan melalui media. Paling tidak ini kita lakukan untuk mengimbangi berita-berita negatif yang selama ini berkembang di media sosial, yang kalau kita buka, kita scroll, itu banyak mampir berita-berita negatif. Dan ini perlu kita imbangi dengan berita-berita positif. Dan kita paham bahwa zakat ini lituzakihim. Salah satu manfaatnya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan harta tersebut. Sebagaimana tadi sudah dibahas, banyak orang yang mungkin ya masih memiliki sikap sayang terhadap harta. Yang kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan kikir alias pelit. Maka salah satu terapi untuk mengurangi sikap kikir dan pelit ini, Allah mengajarkan kita untuk mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bagi orang-orang yang mampu. Karena kalau penyakit pelit, kikir, bakil ini dipertahankan, maka nanti efeknya akan berkepanjangan. Ini merupakan tanda bahwa kalau kita pelit, kalau kita kikir, berarti kita orang yang hubud dunia. Berarti kita orang yang terlalu mencintai dunia. Padahal Nabi SAW sudah berpesan kepada kita, hendaklah kamu hidup di dunia ini seperti seorang musafir yang hanya sempat berteduh di bawah pohon, menikmati sejenak. Kalau nanti sudah selesai waktu untuk beristirahat, maka kita lanjutkan perjalanan. Maka ibadah Ramadan ini sejatinya bisa kita gunakan untuk menginspirasi orang lain. Kalau misalnya orang tergugah dengan menonton kita barangkali mempublikasikan sedekah, sumbangan, berinfak, ya kita gunakan lembaga-lembaga resmi untuk membantu kita. Mudah-mudahan nanti kalau ada orang yang tergerak, itu bisa menjadi amal jariah buat kita, Pak Ustaz. Masya Allah. Tentu dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan justru ketika kita mempromosikan Ustaz ya, mempromosikan perbuatan kebaikan itu, karena melihat kondisi di media sosial saat ini yang luar biasa terkait dengan hal-hal yang negatif. Tentu bahkan dituntut ini Ustaz ya, tapi betul, terkait dengan ria itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Kalau bisa kita kendalikan dan orang merasakan manfaat dengan postingan kita, itu justru menjadi jariah ini Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, ini terkait dengan sedekah Ustaz. Kan karena orang menganggap bahwa zakat itu wajib, sedekah itu sunnat. Sunnat itu orang kan sampai hanya berpatokan kepada hukum fikih saja. Kalau zakat karena itu suatu yang wajib, akhirnya dia mau tidak mau harus mengeluarkan. Sementara sedekah itu kan hal yang sunat. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak. Akhirnya orang hanya cukup berzakat saja kan. Ketika dia tidak bersedekah, ya sudah begitu Ustaz. Ini apakah orang yang seperti ini ibadah puasanya itu tidak bernilai, atau sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW tadi, sia-sia hanya menahan lapar dan dahaga Ustaz. Silakan Ustaz. Baik Ustaz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, pernah datang ya pertanyaan ulama, kira-kira mana yang lebih utama, orang kaya yang dermawan atau orang miskin yang bersabar? Nah, orang kaya yang bersyukur ya, dan dengan kesyukurannya itu dia menjadi orang yang rajin bersedekah, rajin berzakat, rajin berinfak ya. Mana yang lebih utama ketimbang orang yang miskin tapi bersabar ya. Nah, ini dijawab debatable barangkali, tapi kalau kita ditanya pada diri kita, kira-kira kita pingin yang mana? Jadi orang kaya yang pandai bersyukur atau menjadi orang miskin yang bersabar? Saya yakin jawabannya adalah kita semua ingin menjadi orang kaya yang pandai bersyukur. Maka kekayaan di sisi Allah itu diukur dengan apa? Orang yang membayar zakat itu disebut dengan aghnia. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Maka dalam Islam sesungguhnya, kalau kita ingin disebut kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang yang memiliki kerelaan untuk menafkahkan sebagian harta kita
kepada orang lain. Dan zakat itu menjadi media latihan sehingga sifatnya diwajibkan. Karena dia wajib, maka bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya itu tidak hanya dosa, tapi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menolak untuk bayar zakat itu sampai diperangi. Dan perangnya itu namanya perang Riddah, ya. Dan banyak korban di situ. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa kerasnya para pemimpin-pemimpin Islam bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Maka ketika orang sudah mulai terbiasa, ya, karena diwajibkan bayar zakat, maka kemudian dia akan mulai membayar di luar yang wajib. Mulai dari yang sunnah, ya, ada nanti sunnah muakkadah, kita kurban. Kurban juga itu bentuk pengeluaran, bahwa kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk fakir miskin. Kita keluarkan, itu tidak wajib. Karena itu menjadi ujian buat kita. Siapa di antara kita yang amalnya lebih baik? Siapa di antara kita yang amalnya lebih mulia? Maka semakin terpanggil kita mengeluarkan sebagian harta kita, tidak hanya untuk yang wajib, tapi kita keluarkan untuk yang sunnah muakkadah. Di luar itu kita keluarkan lagi untuk yang sunnah, ya. Mungkin infak sedekah biasa, mungkin ada korban bencana alam, mungkin ada tetangga kita yang kebanjiran, ya. Mungkin ada tetangga kita yang sedang kehilangan, ya, sedang ada musibah dan lain sebagainya. Maka begitu kita terbiasa mengeluarkan yang wajib, maka insya Allah yang sunnah pun akan dengan senangnya, dengan mudahnya kita keluarkan. Dan tahukah kita bahwa sekarang orang mencari kebahagiaan, mencari ketenangan itu tidak dengan mengumpulkan harta, tapi justru dengan mengeluarkan harta. Makanya derajat atau predikat yang hari ini paling dicari-cari adalah predikat filantropis, yaitu predikat orang yang paling dermawan. Kalau sudah disebut dermawan sekarang ini, banyak sekali orang merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Maka sejatinya pemirsa TVRI yang berbahagia, Islam mengajak kepada kita menjadi orang yang dermawan. Sejatinya tidak hanya berguna buat kita secara pribadi, secara fisik, tapi secara psikologi juga menghadirkan kebahagiaan. Begitu kita memberi buat orang lain, apa yang terjadi? Bisa jadi dia mendoakan kita. Dan doa orang yang kesusahan, terutama orang yang terzalimi misalnya, itu doa orang yang makbul. Demikian juga dengan doa orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Begitu kita bantu dengan ibadah sunnah, ya. Kita berikan sedekah sunnah, kita beri infak sunnah, ya sekedar kita berikan makanan ringan, mungkin kurma, mungkin buah, ya, mungkin makanan kecil, tapi dia menerimanya dengan senang hati, dengan gembira, diangkatnya tangannya, didoakannya kita, maka siapa tahu bahwa doa-doa seperti ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa tahu doa-doa ini seperti ini yang nanti akan menyelamatkan hidup kita dan menyelesaikan urusan kesulitan-kesulitan kita di dunia, karena didoakannya supaya hidup kita mudah, dilapangkan rezeki kita, dan ini mudah-mudahan membuat hati kita menjadi tenang, hati kita gembira, hati kita bahagia, dan di kehidupan ini kita terjauh dari rasa stres, Ustaz. Masya Allah. Artinya ketika dia mendapat manfaat dari kita seperti sedekah, dia pasti akan berdoa yang baik-baik ini, Ustaz, ya. Mudah-mudahan tahun depan bertambah rezekinya, saya juga mendapat manfaat kembali darinya, gitu, Ustaz, ya. Masya Allah. Setiap perbuatan baik itu akan mendapat kebaikan yang lebih lagi, Ustaz. Mohon ditahan, Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan pembahasan yang lebih menarik lagi insya Allah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, sembari menunggu waktu berbuka puasa yang semakin dekat, Masya Allah, kita terus mendapatkan siraman rohani dan insya Allah akan menambah kekuatan batin kita dan penghayatan kita
ketika melaksanakan ibadah puasa. Tentu di ujung-ujung puasa begini kita akan lebih merasakan sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita, bagaimana kesulitan, bagaimana kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita fakir dan miskin yang tidak tahu kapan mereka bisa makan dan minum. Kita akan mendengarkan kalimat-kalimat hikmah lainnya terkait dengan tema kita hari ini, dan ini ada berada di segmen yang terakhir. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan begitu luar biasanya puasa mendidik kita untuk peduli atau memiliki kesadaran sosial, Ustadz, untuk closing statement sekaligus kalimat-kalimat mutiara, kalimat hikmah terkait dengan tema kita hari ini, dipersilahkan Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, mari jangan sampai Ramadan tahun ini lewat begitu saja tanpa ada perubahan yang lebih baik dari kita. Ramadan ini menjadikan kesempatan agar kita menjadi orang yang lebih dermawan. Secara efektif misalnya, nanti kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu sejatinya mendidik kita menjadi orang yang dermawan, ya, tidak pelit, kita rela berbagi dengan orang lain. Tapi berbagi itu tidak sekedar zakat, ya. Kalau zakat fitrah itu mungkin kita memberikan dalam bentuk beras kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Diberi kesempatan kita juga tidak cuma zakat, ada infak, ada sedekah. Maka dibuka kesempatan buat kita, barangkali tahun ini kita tambahlah, tidak sekedar memberi beras, tapi kita tambah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain untuk mengolah beras tersebut. Ya, si fakir, si miskin, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita ini mungkin butuh bahan, dia butuh gasnya, dia butuh minyaknya, ya, dia butuh lauk pauknya, ya, dia butuh jajan buat anaknya agar Ramadan ketika berakhir masuk Lebaran gembira satu keluarga. Maka Ramadan ini sesungguhnya melatih kita untuk bisa berbagi, tidak hanya apa yang bisa kita punya, tapi kalau masih ada lebihnya, ya, kita diberikan Allah kelebihan, dan itu harus kita nikmati. Karena tidak semua orang Allah berikan kelebihan. Ya, kalau Allah sudah berikan kepada kita kelebihan, maka kita syukuri itu, dan salah satu cara mensyukurinya di ibadah Ramadan ini, kalau kelebihan itu dalam bentuk harta, minimal kita bayar zakat, kita tambah infak, kita tambah sedekah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa menjadi orang yang lebih dermawan, dan secara karakter kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih dimuliakan, dan lebih dihormati, tidak hanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dalam pandangan manusia, masyarakat di mana kita tinggal dan hidup. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz, ini luar biasa apa yang telah disampaikan, sehingga rasanya rugi rasanya kalau kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini. Dan setelah Ramadan tentunya dengan pelatihan atau madrasah Ramadan ini semakin peduli nih Ustadz, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati dan mengkuatkan iman untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah. Kirim salam sama keluarga, dimudahkan segala urusan, dan insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apa yang telah disampaikan sungguh sangat bermanfaat bagi kita untuk merenungkan, menghayati segala tindak tanduk kita dalam ibadah puasa ini untuk membentuk karakter dan pribadi kita yang peduli dengan sesama. Insya Allah kalau kita menghayati apa yang kita lakukan selama Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita akhlak, salah satunya ada al-jud, yaitu dermawan, dan insya Allah ini akan menjadi karakter yang sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita, karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.